Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah saudara-saudara, pernahkah saudara merasakan kemiskinan? Miskin ya. Kalau orang miskin itu apakah dia bahagia? Apakah dia senang? Apakah dia merasa diberkati? Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan ya dalam khotbahnya di bukit, dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, mengapa orang yang miskin di hadapan Allah malah mereka yang empunya kerajaan surga? Saudara, sebetulnya berbahagialah atau diberkatilah ya, kata-kata berbahagialah ini. Jadi orang supaya yang merasa miskin di hadapan Allah, mereka diberkati. Karena di sini yang dikatakan bukan saja miskin nggak punya apa-apa, miskin secara jasmani ya. Saudara, kalau orang miskin secara jasmani itu karena tidak punya, tidak mampu, mau beli sesuatu nggak ada ya, anak sakit tidak bisa membawa ke dokter, kalau dia mau sekolah juga mencari sekolah yang supaya dia tidak usah membayar dengan banyak uang ya, kalau bisa yang gratis. Ada sekolah walaupun uang sekolahnya tidak membayar, tapi masih harus membeli pakaian seragam, membeli alat-alat untuk ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Jadi ada anak yang tidak sekolah karena memang miskin, tidak punya uang. Nah saudara, miskin itu begitu sampai dia itu aduh ya. Nah itu sebabnya ada yang orang miskin sehingga dia minta-minta, tapi ada yang walaupun miskin tidak mau minta-minta ya, dia bergantung pada Tuhan. Bagaimana Tuhan berkati dia, bagaimana dia usaha untuk mencari sesuatu yang bisa dia kerjakan. Saudara, tapi ini yang kita bicarakan ini miskin di hadapan Allah. Nah, Tuhan Yesus habis berkhotbah mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi itu sebabnya dia ingin supaya orang bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Yang penting kerajaan Allah, orang mendapatkan kerajaan Allah. Nah, mengapa kalau orang miskin ini di hadapan Allah, dia yang empunya kerajaan surga? Karena dia merasa tidak berdaya. Ya. Miskin tidak berdaya, hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi, di sini dia miskin secara rohani juga. Dia nggak punya apa-apa. Dia pasrah sama Tuhan, bergantung kepada Tuhan, terserah bagaimana Tuhan mau memberikan kepada dia, apa saja terserah. Jadi sikapnya itulah orang yang demikian yang punya kerajaan surga. Jadi orang yang merasa dirinya tidak bergantung pada diri sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan memberkati, kecuali Tuhan memberikan, kecuali kasih karunia Tuhan. Nah, kalau dia memperoleh kasih karunia Tuhan, jadi dia sungguh haus mendambakan, menginginkan. Ya, ada beberapa orang yang baru kenal Tuhan Yesus, dia sangat rindu kepada Tuhan. Dia sangat rindu ingin tahu firman Tuhan. Dia pergi mencari, berusaha supaya bisa membaca firman Tuhan karena dia haus, karena dia miskin, dia merasa dia belum tahu apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Itu sebabnya dia rajin mencari tahu dan dia membaca firman dengan setia. Nah sebaliknya, banyak orang yang sudah dari kecil ke gereja, mereka membaca firman Tuhan disuruh-suruh sampai susah. Ya, nah itu bedanya. Itu sebabnya mereka inilah yang punya kerajaan Allah. Ya, karena mereka sungguh-sungguh rindu dan ingin tahu akan firman-Nya dan ingin mencari Allah dan ingin hidup dekat dengan Allah karena sungguh bergantung pada Allah. Demikian, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan atas peringatan dari firman-Mu. Biarlah kami merenungkan dan
mempelajari serta menjalankan firman Tuhan. Kami yang sudah mendapat kasih karunia supaya tetap kami merasa miskin di hadapan-Mu, dan kami mau mencari Engkau, mempelajari firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sampai berjumpa pula saudara-saudara. Ya, cinta Tuhan, cinta firman-Nya, dan sungguh merindukan Tuhan. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.